Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya semakin hari semakin lancar. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membedah toko lagi ya. Ini salah satu member saya supaya tokonya disuruh dibedah. Jadi buat teman-teman yang masih baru menonton video ini mau membedah toko, teman-teman bisa ngirim link tokonya di grup Telegram ya. Nanti semua link toko yang sudah terkirim kami akan data dan akan dibedah satu persatu teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini tokonya di Shopee ya. Nama tokonya yaitu buku Lapak Aja. Jadi di sini untuk produknya sendiri ada 45 produk. Terus pengikutnya 40. Untuk performa chat di sini 88. Ya, usahakan di sini untuk chat, performa chat harus di atas 90% teman-teman. Jadi semakin kita bagus responnya, semakin cepat kita bagus, maka faktor chatnya itu semakin baik teman-teman. Karena dengan faktor chat semakin cepat, biasanya pembeli itu akan langsung membeli atau memilih toko kita ketika pembeli akan belanja produk kita. Jadi usahakan performa chat di sini harus cepat ya. Terus untuk penilaiannya yaitu 4,9, ini tergolong bagus ya teman-teman. Jadi ada 49 penilaian dan peringkatnya 4,9, bergabung 11 bulan yang lalu. Oke, saya langsung saja ya teman-teman. Untuk indikatornya di sini ada 5 indikator yang saya terapkan untuk membedah toko kali ini. Yang pertama yaitu promo atau voucher. Oke, untuk produk ini, untuk toko ini di sini sudah melakukan atau membuat voucher ya. Jadi vouchernya ini sudah ada 20%, 20%, 50%, 10%, 10%. Oke, di sini kalau bisa ya, di sini kan banyak yang 50%. Jadi nanti kalau bisa diubah, misalkan dari 20%, dari 30% sampai 50%. Jadi diskonnya itu bertingkat. Itu lebih menarik lagi di mata pembeli ya. Jadi jangan samakan semua. Misalkan di sini kan 20%, 20%. Terus di sini 50%, 50%, itu kan apa ya, kurang bagus gitu. Jadi kalau bisa nanti usahakan bertingkat aja diskonnya tuh. Oke, untuk promo atau vouchernya di sini sudah bagus ya. Cuma nanti bisa dibuat bertingkat aja. Terus yang kedua di desain toko ya. Desain tokonya di sini untuk background, untuk logo dari tokonya sendiri sudah ada. Di sini sudah bagus. Jadi ketika toko kita itu sudah ada logonya, maka kemungkinan, maka apa ya, kelihatannya itu sudah profesional atau sudah rapi gitu. Untuk deskripsi toko di sini sudah ada ya. Di sini sudah dijelasin jam operasionalnya, terus tokonya ini jualan apa, terus di sini ada fotonya ya. Kalau bisa di sini kasih video juga itu lebih bagus ya. Misalkan di sini tumpukan produknya, terus tumpukan produknya lagi slide kedua, terus yang ketiga dikasih video pendek gitu, gak apa-apa. Itu lebih tambah trust atau menambah kepercayaan dari sisi pembeli. Jadi di sini untuk desain tokonya sudah bagus, cuma bisa ditingkatkan lagi nanti, kasih video atau kasih foto produknya. Jadi gak cuma logo tokonya aja, buku lapak, jadi dikasih apa ya, dikasih foto produk atau video produknya yang pendek, gak apa-apa teman-teman. Terus dari segi desain toko sudah, terus dari segi foto produk, oke, kita masuk. Oke, di sini, oh iya, di sini sudah ada ya. Misalkan di sini promo-promonya ini sudah bagus. Terus misalkan ada, ini masuk ke desain toko juga ya. Nah, di sini sudah bagus ya. Cuma kalau bisa nanti dikasih video-video pendek gitu untuk produk-produknya. Terus kita masuk ke foto produk ya, foto produk. Di sini foto produknya itu sudah apa ya? Menurut saya ini foto produknya belum apa ya, belum terkonsep ya. Jadi di sini
misalkan backgroundnya di sini putih, terus di sini ada apa ya, ada bingkainya misalkan di sini, usahakan disamakan semua aja, jadi kelihatannya kelihatan rapi ya. Di sini kan ada yang background putih, terus di sini background coklat, di sini kuning, di sini biru ya, jadi apa ya, kelihatannya itu kurang rapi lah. Itu menurut saya pribadi ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan mau nentuin, maksudnya mau dikonsep gimana, misalkan di sini ya, di sini kan ada, sudah ada bingkainya seri, misalkan kayak gini, pink, terus di sini ada logonya, maka usahakan semuanya itu disamaratakan aja. Jadi untuk toko ini nanti bisa dikonsep, lagi desainnya mau seperti apa. Jadi ketika ada pembeli masuk ke toko ini, dia akan betah berlama-lama men-scroll atau mencari produk-produk kita. Di sini sudah bagus ya, background ini sudah bagus kuning. Jadi kalau bisa ya, di sini kan sudah desainnya sudah bagus. Jadi nanti dikonsepin aja mau pakai background kuning kayak ini semua atau hijau-hijau seperti ini semua. Jadi nanti kelihatannya semakin rapi ya untuk foto produk. Jadi untuk foto produk sendiri kalau menurut saya pribadi ini kurang ya, kurang konsep. Jadi untuk yang punya toko ini nanti bisa di apa ya, bisa dievaluasi mau konsepnya seperti apa, terus disamain semua teman-teman. Ini gak ada patokan ya, kalau jualan online itu di Shopee gak ada patokan fotonya mau seperti apa, itu bebas. Tapi alangkah baiknya kalau produk kita atau toko kita itu terkonsep, misalkan konsep backgroundnya kuning, maka kita sama ratakan kuning semua gitu. Itu lebih menarik lagi, lebih nambah tas, dan juga lebih enak dipandang ya teman-teman. Terus dari segi judul produk, kita cari produk yang paling laris. Oke, di sini ya. Di sini terjual 30 piece per bulan. Jadi ada 30 terjual tiap bulannya, teman-teman. Oke, oke kita lihat ya. Oke, untuk algoritma apa ya? Algoritma judul di Shopee yaitu yang paling banyak volumenya itu ada di sebelah kiri ya. Yang paling banyak volumenya ada di sebelah kiri. Kata kunci utamanya itu ada di sebelah kiri. Jadi misalkan di sini buku ya, buku cerita anak. Oke, ini gak apa-apa di apa ya, brandnya ini dikasih di awal, di paling kiri itu gak apa-apa. Tapi di sini setelah brand ya, ini kan brandingannya ya. Buku lapak ini kan brandnya. Jadi setelah buku lapak di sini kita harus optimasi betul-betul, harus optimalkan volume setnya. Jadi kalau di Shopee itu kan ada 200 200 karakter ya, 200 lebih karakter. Jadi kita maksimalkan aja. Cari semua kata kunci yang relevan, yang volume setnya banyak, kita kumpulin dan nanti kita rangkai menjadi suatu judul yang optimal, yang tertarget dan optimal gitu. Oke. Saya coba di sini, saya coba evaluasi ya untuk satu produk ini aja. Jadi biar gak makan waktu ya teman-teman. Untuk yang punya toko ini disimak ya. Oke, kita coba dengan kata kunci buku cerita anak. Apakah kata kunci utama ini, buku cerita anak itu volume setnya banyak? Kita coba cek. Ceknya itu bisa langsung ke iklan ya. Di sini teman-teman bisa masuk ke iklan, terus tambahkan kata kunci. Oke. Oke teman-teman, di sini sudah kelihatan ya. Dengan kata kunci buku cerita anak ada volume setnya 73.000. Jadi tiap bulan orang yang mencari dengan kata kunci buku cerita anak sebanyak 73.000. Ini sudah banyak sekali ya teman-teman dengan kata kunci ini. Oke. Ini sudah banyak. Terus kita langsung cari kata kunci turunan. Seri mengenal hewan. Apakah kata kunci seri mengenal hewan di sini ada volume setnya? Maksudnya ada yang mencari. Kita bisa cek di fitur iklan ya. Coba kita cek di copy. Kita masuk ke volume search.
Oke, dengan kata kunci buku cerita anak seri mengenal hewan, di sini volume setnya 0. Berarti kata kunci ini gak ada yang dicari sama pembeli. Jadi nanti untuk produk ini nanti bisa diupdate atau dievaluasi lagi gimana caranya biar judul ini bisa optimal lagi. Jadi ketika kita memasang kata kunci ini, volume setnya itu gak ada. Jadi untuk lebih bagus lagi, kita cari kata kunci yang pokok ya. Jadi buku cerita anak ini hapus. Kita cari kata kunci turunan. Oke. Di sini kan bukunya itu cerita ya. Cerita terus ada gambar-gambarnya ya. Kita bisa pakai di sini turunannya ini kan banyak teman-teman. Jadi kita bisa pakai buku cerita anak bergambar. Ini kita cari volume setnya, dikumpulin di Excel. Terus buku cerita anak Islami, kita bisa cari dulu volume setnya berapa. Yang pertama coba kita cari volume buku cerita anak bergambar. Oke, buku cerita anak bergambar di sini volume setnya lebih besar daripada buku cerita anak. Jadi kita bisa pakai dengan kata turunan ini, buku cerita anak bergambar. Apakah di sini ada turunannya lagi? Kita bisa cek spasi. Oke, di sini ya, buku cerita anak bergambar 3D. Ini turunannya ya. Bahasa Inggris untuk bayi Islami 2 tahun gitu. Jadi di sini bisa cari semua volume setnya. Cari volume set yang di atas 1000 ya. Kalau di bawah 1000 teman-teman jangan diambil. Jadi dengan buku cerita anak bergambar di sini, ini sudah bisa jadi alternatif untuk judul kita ke depannya. Jadi untuk yang seri mengenal hewan di sini kan gak ada yang mencari. Ini nanti bisa dihapus atau diupload ulang. Jadi produk ini diupload atau diduplikat dengan judul yang sudah teroptimasi. Jadi untuk toko sini kita nanti buat ya judul baru, buku cerita anak. Misalkan buku cerita anak, saya kasih saya kasih tips ya. Buku cerita anak bergambar. Misalkan buku ini untuk anak yang berusia 1 tahun atau 2 tahun, di sini ada ya buku cerita anak bergambar 1 tahun atau TK atau bergambar Islami. Terus 2 tahun di sini sudah ada. Terus buku cerita anak SD di sini sudah banyak ya. Nanti tinggal dicari volume setnya terus dikumpulin di Excel. Misalkan kita pakai buku cerita anak TK. Oke, di sini 11.000. Ini banyak teman-teman. Jadi nanti untuk judul di sini kita bisa evaluasi lagi, dioptimalkan lagi dan cari kata kunci yang relevan yang nyambung dengan produk kita. Jadi itu sudah kisi-kisinya ya tadi. Nanti untuk toko ini bisa diaplikasikan dan dioptimalkan lagi dari segi judulnya. Karena apa? Karena judul di sini jembatan ya. Kalau produk kita bagus, harga produk kita bagus, tapi judul kita ini kurang optimal, volume setnya gak ada, maka otomatis kita akan kalah teman-teman. Jadi kalau kita berjualan di Shopee di sini kita harus menangkan yang pertama dari segi gambar, terus judulnya, terus harganya. Kalau 3 ini kita menang, optimal semua, maka otomatis orderan semakin banyak ya teman-teman. Oke, jadi untuk toko di sini jadi judulnya itu kurang optimal. Jadi bisa praktekin yang sudah saya jelasin tadi ya untuk toko ini. Terus yang terakhir yaitu deskripsi. Oke, ini yang berkaitan dengan judul ya. Nanti untuk semua produknya itu kasih video. Kalau ini nyetok sendiri, ini bisa buatin video pendek-pendek gak apa-apa. 20 detik atau 10 detik. Intinya setiap produk itu harus ada videonya biar lebih percaya lagi atau lebih profesional lagi toko kita di mata customer. Jadi usahakan di setiap produk itu ada videonya teman-teman.
Terus untuk dari segi deskripsi ya, kita lihat dari varian. Oke, variannya ini sudah ada. Berarti ini sudah bagus ya. Jadi kalau ada pembeli mau lihat, mau beli, dia kan pilih variannya. Variannya itu apa? Tuh. Terus untuk deskripsi sendiri. Oke. Untuk deskripsi sendiri kita harus membuat deskripsi yang padat, jelas, dan juga apa ya, menimbulkan customer itu tertarik dengan produk kita. Kalau di toko saya pribadi, saya biasanya menulis di awal itu kenapa atau kelebihan produk ini apa. Jadi di sini di awal deskripsi kita harus tulis kelebihan produk ini apa aja. Jadi kelebihan atau kelebihan dari produk ini kita tulis di sini ya. Atau opsi lainnya, kenapa harus beli di toko kita? Misalkan kalau beli di toko kita ada garansi. Misalkan salah kirim kita garansi, atau gratis bubble wrap, atau apa ya, pengirimannya cepat, itu bisa ditulis di sini ya di awal deskripsi. Terus yang di bawahnya kita bisa jelasin apa ya, kelebihan dari produknya itu. Oke. Kayak gini. Oke, di sini deskripsinya kurang ya. Kurang optimal lah menurut saya. Jadi di sini di awal deskripsi dikasih tulisan kenapa harus beli di toko kami, atau kelebihan produk ini apa gitu. Jadi ditulis kelebihan-kelebihannya di sini. Oke, kita balik lagi ya. Oke, dari semua faktor 5 ini sudah apa ya, sudah selesai semua. Dan untuk misalkan penjualan atau traffic toko ini sepi, kita harus melakukan iklan ya teman-teman. Jadi untuk toko ini nanti kalau mau penjualannya banyak atau pengunjungnya banyak, kita bisa coba pakai iklan. Jadi iklan di sini kita batasin, misalkan kita kuat satu hari 10.000 ya udah gak apa-apa, 10.000 selama 7 hari. Lebih baiknya lagi 1 bulan dijalanin iklannya teman-teman. Itu untuk meningkatkan penjualan. Kalau untuk meningkatkan traffic kita bisa pakai iklan juga. Terus yang kedua, kita bisa buat video di shopnya sendiri, kita bisa buat di HP. Di situ sudah ada fitur kalau kita mau buat video. Terus kita bisa promosiin di sosial media kita, misalkan di Instagram, di Facebook ya, supaya trafficnya ini semakin bertambah. Oke, jadi itu aja ya teman-teman untuk bedah toko kali ini. Nanti apa yang kurang di sini bisa dioptimalkan lagi. Semoga toko ini semakin hari semakin tambah laris dan orderannya semakin kencang teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe ya. Kalau ada yang mau bedah toko bisa masuk ke link Telegram yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.